Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PAID, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia MPD. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Nurwafik Maulina Afina dengan NIM akhir 0166, yang kedua Aisyah Salsabila dengan NIM akhir 0095. Dan yang ketiga, Nurmalina Salsabila dengan NIM akhir 0121. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu organisasi dan manajemen pendidikan nasional. Pembahasan yang pertama adalah pengertian organisasi pendidikan. Secara bahasa, organisasi berasal dari istilah Latin organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota, maupun badan. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah suatu usaha antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Sedangkan pendidikan memiliki arti, yaitu sebagai proses membina pribadi anak agar mencapai kedewasaan hidup. Tujuan pendidikan sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, organisasi pendidikan merupakan suatu struktur yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu yang berlandaskan pada tujuan pendidikan, di mana anggotanya disusun berdasarkan suatu struktur tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu manusia, man. Manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi. Yang kedua, kerjasama, teamwork. Suatu kegiatan bantu-membantu antar sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, tujuan. Sebuah organisasi tentunya mempunyai arah atau sasaran yang dicapai bersama. Ketiga unsur tersebut tentunya saling berkaitan, yang mana interaksi antara manusia dengan sesama manusia akan menimbulkan sebuah kerjasama, yaitu teamwork, yang mana kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai tipe atau bentuk organisasi dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurmalina Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tipe atau bentuk organisasi. Bentuk organisasi selama ini sangat bervariasi dan juga berbeda-beda. Hal ini tergantung dari aspek mana atau dari sudut pandang masing-masing. Nah, jika dilihat dari segi wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam organisasi, dapat dikemukakan adanya 4 tipe atau bentuk organisasi, yaitu yang pertama, ada organisasi garis. Pengelolaan yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan langsung dari pimpinan kepada bawahannya. Nah, ciri-ciri yang menonjol dari tipe ini yaitu tujuan organisasi masih sederhana, jumlah karyawan yang relatif sedikit, pimpinan dan semua anggota organisasi saling mengenal, hubungan karyawan dengan pimpinan yang bersifat langsung, tingkat spesialisasi belum begitu tinggi, dan lain sebagainya.
Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh organisasi tipe ini adalah bahwa kesatuan komando berjalan secara tegas dan memperkecil kemungkinan kesimpang siuran. Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat, penilaian terhadap pegawai dan dilakukan secara cepat dan objektif, serta tingginya rasa solidaritas di antara sesama pegawai. Sebaliknya, kekurangan yang sering ditemui adalah adanya ketergantungan kepada satu orang, adanya kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otokratis, dan juga kesempatan karyawan untuk berkembang itu relatif terbatas. Yang kedua, ada organisasi garis dan staf. Nah, organisasi garis dan staf ini biasanya digunakan untuk organisasi yang besar, yang daerah kerjanya luas, serta mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam atau rumit. Ciri-ciri yang dapat dilihat antara lain, organisasinya besar dan bersifat kompleks, daerah kerjanya luas, jumlah karyawannya banyak, hubungan kerja bersifat langsung makin mengecil, pimpinan dan karyawan tidak lagi semuanya saling mengenal, dan terdapat spesialisasi tugas di antara para pegawainya. Nah, beberapa keunggulan dari organisasi ini adalah dapat digunakan oleh setiap organisasi yang bagaimanapun besarnya, apapun tujuannya, serta bagaimanapun luas tugasnya. Di samping itu, terdapat kelebihan lainnya seperti adanya pembagian tugas yang jelas, bakat karyawan dapat dikembangkan menjadi spesialisasi, pengambilan keputusan dapat efektif karena terdapat staf-staf yang ahli di bidangnya, koordinasi berjalan lebih baik, dan disiplin karyawannya biasanya lebih tinggi karena tugas yang dilaksanakannya sesuai dengan bakat dan juga keahliannya. Adapun kekurangan yang ditemukan adalah rasa solidaritas antar karyawan yang melemah, dan jika koordinasi pada tingkat staf tidak baik akan dapat membingungkan unit-unit pelaksana. Yang ketiga, ada organisasi panitia. Beberapa ciri dari organisasi panitia antara lain memiliki tugas tertentu dan jangka waktu berlakunya terbatas. Seluruh unsur pimpinan duduk dalam panitia, tugas kepemimpinan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara kolektif, semua anggota mempunyai hak atau wewenang ataupun tanggung jawab yang umumnya sama, serta para pelaksana dikelompokkan menurut bidang tugas tertentu. Keuntungan yang dicapai dari tipe organisasi ini adalah pada umumnya, keputusan yang diambil secara tepat dan objektif karena segala sesuatu dibicarakan lebih dahulu secara kolektif. Kemungkinan seseorang untuk bertindak otoriter sangatlah kecil dan kerjasama di kalangan pelaksana mudah dibina. Sementara, kekurangan yang mungkin dihadapi adalah daya kreasi seseorang yang kurang menonjol, pengambilan keputusan pada umumnya sangat lambat karena segala sesuatu harus dibicarakan bersama-sama. Pertanggungjawaban secara fungsional seringkali kurang jelas, serta perintah kepada pelaksana kadang tumpang tindih. Yang keempat, ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan juga macam fungsi yang harus dilaksanakan. Ciri-ciri organisasi ini antara lain adalah yang pertama, pembidangan tugas secara jelas dan tegas dapat dibedakan. Yang kedua, para pimpinan pada unit tertentu memiliki wewenang komando pada unitnya sendiri tanpa persetujuan langsung dari pimpinan tertinggi. Yang ketiga, pembagian unit-unit organisasi didasarkan pada spesialisasi tugas dan dalam melaksanakan tugas tidak banyak memerlukan koordinasi. Adapun keunggulan dari tipe organisasi fungsional adalah adanya pembidangan tugas yang jelas, spesialisasi karyawan dapat makin ditingkatkan, koordinasi antar karyawan dalam suatu unit menjadi sangat mudah, sedangkan kekurangannya adalah para karyawan cenderung mementingkan bidangnya sendiri sehingga memungkinkan timbulnya egoisme antar bidang. Yang selanjutnya adalah prinsip struktur organisasi pendidikan. Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi utama dalam memulai pelaksanaan suatu kegiatan. Prinsip juga sering diartikan dengan kaidah dan tolak ukur kegiatan yang tidak dapat diubah. Dalam berorganisasi pun harus ada prinsip agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 5 prinsip struktur organisasi pendidikan. Yang pertama, tujuan organisasi harus jelas. Karena tujuan inilah yang memberi arah terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan ini pula yang akan menjadi tolak ukur penilaian tentang efektivitas kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Tujuan organisasi harus dipahami dan juga diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua, dalam organisasi harus terdapat alur lalu lintas kekuasaan dari pimpinan kepada pihak yang dipimpin. Alur ini menunjukkan adanya kesatuan arah dan perintah dalam kegiatan berorganisasi. Yang ketiga, terdapat tanggung jawab yang jelas antara pihak yang dipimpin dengan pihak yang memimpin. Seseorang yang dipimpin hendaknya bertanggung jawab kepada seorang atasan. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi harus mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab dan dari siapa harus menerima tanggung jawab. Yang keempat, tanggung jawab dan wewenang setiap unit pelaksana atau staf harus dirumuskan secara tertulis dengan jelas. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat keseimbangan antara tanggung jawab dan juga wewenang.
Tanggung jawab sedapat mungkin perlu didelegasikan kepada pihak yang dipimpin. Selain itu, setiap orang harus mengerti dengan baik tugas-tugasnya dan untuk apa ia bertanggung jawab. Yang kelima, dalam organisasi ada pembagian tugas. Jumlah pemimpin hendaknya sekecil mungkin dan tugas yang dilakukan oleh setiap pelaksana harus terarah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengertian manajemen. Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian manajemen itu sendiri. Nah, untuk mengetahui pengertian manajemen, maka berikut ini diketengahkan beberapa pendapat untuk membantu dalam memahami konsep dasar manajemen. Menurut Duff dan Marsis, definisi dari manajemen adalah pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengawasan sumber daya organisasi. Manajemen bermuara kepada upaya memperoleh tindakan melalui orang lain. Itu artinya, seorang manajer tidak dapat melakukan proses manajemen keseluruhan dengan diri sendiri. Sebagai seorang manajer, pekerjaannya adalah menciptakan lingkungan dan juga kondisi yang menangani atau mendayagunakan orang lain untuk mencapai sasaran. Manajemen berkaitan dengan organisasi. Di dalam organisasi, ada struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan juga kewenangan formal sebagai upaya menggerakkan personil melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan penegasan di atas, maka manajemen berisikan unsur struktur organisasi yang tertata, terarah kepada tujuan dan sasaran, dilakukan melalui usaha orang-orang, dan menggunakan sistem dan juga prosedur. Secara umum, aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pendapat lain mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan juga sumber daya yang lainnya. Nah, dari beberapa uraian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Wafik Afina Maulina. Baik, berikutnya beberapa pendekatan pengajian manajemen menurut Winardi. Yang pertama, pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal merupakan pendekatan pertama yang mencoba mempelajari manajemen modern, di mana pendekatan ini merupakan suatu bidang pengetahuan utama untuk seorang manajer modern. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku sebagian berkembang karena para manajer yang berpraktik mendapatkan pengalaman bahwa ide-ide dari pendekatan klasikal tidak selalu sesuai untuk mencapai efisiensi total dan harmoni di tempat pekerjaan. Yang ketiga, pendekatan ilmu manajemen. Dipandang dari sudut pandang tertentu, maka pendekatan ilmu manajemen merupakan sebuah versi modern dari tekanan sebelumnya yang diberikan kepada manajemen pekerjaan oleh pendekatan klasikal. Yang keempat, pendekatan sistem. Pendekatan sistem terhadap manajemen sebenarnya merupakan suatu cara pemikiran tentang problem-problem manajemen. Berikutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, menetapkan tugas masa depan atau memutuskan kebutuhan apa untuk dicapai dan pengembangan rencana tindakan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyediakan sumber daya material dan sumber daya manusia serta membangun struktur untuk melaksanakan aktivitas organisasi. Yang ketiga, memerintah, yaitu memelihara aktivitas di antara personil, memperoleh sepenuhnya minat pekerja keseluruhan dan non-organisasi. Yang keempat, koordinasi, yaitu penyatuan dan harmonisasi semua aktivitas dan usaha organisasi untuk memudahkan pekerjaan dalam organisasi sehingga sukses. Yang kelima, pengendalian, menguji bahwa peristiwa yang terjadi dalam mengacu kepada rencana, instruksi, pengembangan, prinsip, dan perintah yang dihadapkan. Berikutnya, karakteristik organisasi manajemen. Untuk hubungan sendiri, manajemen organisasi merupakan hubungan yang sangat erat. Organisasi yang baik untuk mencapai tujuannya perlu manajemen yang baik. Begitupun sebaliknya, untuk mendapatkan manajemen yang terbaik diperlukan sebuah organisasi yang memiliki orang-orang terampil, kreativitas, serta mampu bekerja serta tim untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan, apabila organisasi dan manajemen dilakukan dengan kerjasama yang baik,
pemanfaatan sumber-sumber dan waktu yang ada dapat dilakukan secara tepat dan lebih terordinir sesuai dengan proses kegiatan yang ditetapkan, maka untuk mencapai tujuan akan dapat hasil yang lebih efisien dan efektif, serta lebih maksimal. Karena keduanya, jika dilakukan sesuai dengan tugasnya, maka hubungan timbal balik itu akan saling menguntungkan untuk keduanya. Eratnya hubungan atau hubungan timbal balik antara keduanya seperti manajemen, proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia, dan organisasi, alat bagi pencapaian tujuan tersebut, dan alat bagi pengelompokannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Salsabila. Baiklah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Pandangan organisasi saat ini tidak lagi sebagai mesin birokrasi, tetapi sebagai sistem sosial. Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi utama dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Prinsip juga sering diartikan dengan kaidah dan titik tolak kegiatan yang tidak dapat diubah. Hubungan manajemen dengan organisasi, bahwa manajemen proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia dan organisasi, alat pencapaian tujuan tersebut, dan alat bagi pengelompokan kerjasama. Manajemen pendidikan dipaparkan melalui beberapa komponen dan elemen yang berupa perencanaan pendidikan, pengorganisasian, dan pengelolaan pendidikan, kepemimpinan, dan pengarahan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengendalian atau pengawasan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.